Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahilladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa JEK TV yang berbahagia, mari kita kuatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang dilipat gandakan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan untuk menguatkan amal-amal soleh kita, sehingga di akhir Ramadan kita mendapatkan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan, mudah-mudahan dengan bersyukur ini Allah akan tambah nikmat kepada kita, Allah jauhkan azab dari kita semua insyaallah. Kemudian selawat beriring salam semoga selalu tercurah besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qiyadah kita, beliau tauladan kita, beliau adalah contoh bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita jadikan Rasulullah sebagai contoh bagi kita, baik dalam kehidupan pribadi beliau, dalam ibadah, dalam bersosial, dalam hablum minan nas, maupun dalam taqarrub ilallah. Bagaimana Rasulullah mendekatkan diri kepada Allah, termasuk bagaimana Rasulullah membina keluarga beliau, bahkan secara garis besar pun bagaimana Rasulullah SAW untuk mengelola sebuah masyarakat dan negeri dan negara ini, dan Rasulullah mencontohkan kepada kita semua. Semoga dengan mentauladani Rasulullah SAW kita mendapat syafaat nanti di yaumil mahsyar dari Nabi kita Muhammad, dan kita bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik pemirsa JEK TV yang berbahagia, pada kali ini kita akan melihat seperti apa ibadah sholat tarawih, keutamaannya di bulan Ramadan. Perlu pemirsa JEK TV ketahui bahwa sholat tarawih hanya dilaksanakan di bulan Ramadan dan tidak ada di lain bulan Ramadan. Maka untuk itu keutamaan dari sholat tarawih itu luar biasa. Bahkan insya Allah dengan melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, akan mengampuni dosa-dosa kita. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau? Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan hapuskan dosa-dosanya, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Apa artinya? Rasulullah SAW dan Allah SWT menyuruh kita di malam hari untuk qiyamul lail, untuk mendirikan malam-malam Ramadan itu. Dengan apa? Pertama adalah untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih, dan sholat tarawih ini hanya dilakukan di bulan Ramadan. Maka sangat rugilah bagi orang-orang yang berpuasa di siang hari, lalu mereka tidak melaksanakan sholat tarawih di malam hari. Dan hadis ini ada yang mengatakan Rasulullah juga, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan hapuskan dosa-dosa yang sudah berlalu. Kaum muslimin, pemirsa JEK TV yang berbahagia, bahwa di siang hari kita berpuasa dengan ihtisaban, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Malam hari kita melaksanakan qiyam, mendirikan malam-malam itu, terutama dengan sholat tarawih, baik itu 8 rakaat maupun 20 rakaat. Sekarang bukan permasalahan 8 dan 20 itu. Pertanyaan kita hari ini, sholat tarawih atau tidak kita? Maka untuk itu, mari kita kuatkan persamaan kita. Jangan kuatkan perbedaan kita. Mari kita kuatkan amal-amal soleh kita di malam-malam Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih. Selain dari itu, juga kita banyak tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran di malam Ramadan. Dan insya Allah ini juga menguatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti setelah sholat tarawih, kita tutup dengan sholat witir 3 rakaat. Dan insya Allah ba'da kita istirahat di malam hari, mau kita sahur, maka di sahur itu juga amal-amal yang kita lakukan diantaranya. Selain dari sahur itu, kita upayakan, kita kuatkan istighfar kita di situ. Dan kita kuatkan juga, kalau bisa kita laksanakan qiyamul lail dengan melaksanakan sholat tahajud. Sekalipun hanya 4 rakaat, 2 rakaat.
Yang biasanya mungkin kita sholat tahajudnya 8 rakaat, mungkin 10 rakaat. Di Ramadan mungkin karena kita sudah sholat tarawih, lakukanlah sholat tahajud kita walaupun hanya 2 rakaat, tapi tanpa ditutup lagi dengan sholat witir. Karena tadi kita qabla atau ba'da sholat tarawih, kita sudah melakukan sholat witir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita ba'da kita istirahat di malam hari di saat sahur itu, kita kuat juga amal-amal kita, terutama melaksanakan sholat tahajud. Tentu yang paling penting di saat sahur itu Allah turun ke langit bumi, meminta kepada hamba-hambanya untuk berdoa kepada Allah. Siapa yang mau berdoa, punya hajat, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang punya dosa, minta ampunlah kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosanya. Maka insya Allah momen di saat kita sahur jangan pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tapi pergunakanlah untuk berdoa dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wa uiddat lil muttaqin. Tentu dengan beristighfar kepada Allah, bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan janjikan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan inilah salah satu orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini mari kita kuatkan, kita azamkan dalam diri kita, jangan sampai kita tinggalkan sholat tarawih di malam hari. Sekalipun sholat tarawihnya nanti kita tidak sempat di masjid, kita di rumah pun diperbolehkan. Dan Rasulullah mencontohkan seperti itu. Tidak bisa 30 hari kita di masjid dan diperbolehkan kita sholat tarawihnya di rumah. Sekarang hari ini permasalahan masyarakat kita lihat, umat Islam hari ini kalau tidak sholat ke masjid, mereka meninggalkan sholat tarawih. Ini yang tidak baik sebetulnya, pemahaman yang kurang tepat. Maka sekalipun kita hanya bisa sholat isya berjamaah di masjid, lalu karena sesuatu hal, lalu kita pulang, ada agenda, ada acara, silakan. Tapi setelah itu kita lakukan sholat tarawih walaupun tidak berjamaah di rumah sendiri. Mudah-mudahan dengan melakukan ini Allah Subhanahu wa taala akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan mengampuni dosa-dosa kita insyaallah. Amin, Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua dan menambah keimanan dan ketakwaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang muflihun, orang yang menang, orang-orang yang sa'adah, orang yang bahagia di dunia wal akhirah, sehingga nanti kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di bawah papan. Kalau ada kata-kata Ustaz Jasrul yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.